Hai. Iya, ini jujur ya, aku mau tanya ini, aku apa itu? Kamu naik. Ini bagus kamu naik. Nah, aku Yes. Ya, soalnya aku gini, naik buat bapak tua itu yang sudah bawa tanah. Tapi aku mau diskusi sama dia. Kamu jadi host aja, aku mau bicara sama orang ini. Boleh ya? Ini ya? sekarang aku mau bicara sama orang tua ini yang sudah bawa tanah. Dikit lagi masuk neraka ya, dia. Nabi kamu itu ya. Gak usah bawa-bawa nabi, gak usah bawa nabi. Nabi jahat, nabi jahat. Gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Kalau mau debat, anakmu masih Islam. Gak usah bawa-bawa nabi. Anakmu masih Islam. Anakmu masih Islam. Anakmu masih Islam. Nabi sekarang begini. Saya kalau mau ikut, dengar dulu. Saya kalau mau ikut ke kamu, umur 6 tahun, saya kalau mau ikut ke kamu, otakmu tidak punya, kamu jauh rendah mentalitas. Mulai dari Yusuf kalah. Oke. Nggak usah gitu. Ajari saya supaya saya bisa jadi Kristen. Coba, bisa nggak? Ajarin saya supaya saya bisa jadi Kristen, boleh nggak? Ajari saya supaya saya bisa murtad, boleh nggak? Saya marah kepada ajarin saya supaya saya boleh murtad ikut kamu, boleh nggak? Nggak usah. Itu penjahat kelamin. Nabi kamu penjahat kelamin. Semuanya penjahat kelamin. Yesus untuk datang ke dunia dia pecahkan perawan wanita nggak? Pesantren di Kalimantan. Pesantren ayatnya. Tuhanmu untuk jadi manusia pecahin perawan enggak? Kenapa? Karena ustadz kiai Tuhanmu untuk jadi manusia, dewa yang kau sembah yang bernama Yesus itu untuk jadi manusia dia pecahin perawan enggak dulu? Makassar di Aceh itu ustadznya sama kelakuannya. Ayatnya Yesus di dalam Kolose 2 nomor 9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai 8 dan juga kemudian dalam Matius 1 nomor 18 dan seterusnya. Dewa Zeus nuzul masuk ke dalam rahim memecahkan perawan Maria lalu keluar menjadi bayi. Pertanyaan saya, ada tidak Tuhan selain Tuhannya orang Kristen yang turun ke dunia pecahkan perawan? Ada enggak? Akan membuat nabi ada tidak di depan mata saya. Ada tidak Tuhan agama lain yang turun ke bumi pakai pecahkan perawan? Ada enggak? Ya. Kalau seberapa Saifuddin Ibrahim tutup kamera, malu dia. Tidak berperi kemanusiaan. Sekarang ajarkan saya bagaimana caranya menjadi Kristen. Tidur dengan 30 perempuan. Coba jadikan saya murtad nyembah manusia yang pernah pecahin perawan. Ayo. Yang dianggapnya permaisuri. Kata. Itu datang dan pergi nggak dikasih kamar oleh Nabi kamu. Kitab Al-Halabah. Sekarang coba kamu tunjukkan ajaran Yesus yang membahas tentang Kristen. Ada nggak? Ajarin saya. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kasih dulu. Jangan kasih dulu ini. Kristen. Gimana caranya jadi Kristen? Gigi kau. Iya, buku dari kau. Satu, jangan kawin sama anak kecil. Saya menjadi Kristen. Jangan pedofil. Dua, jangan kawin sama bibinya. Kalau Yesus pernah menyebut nama Kristen. Iya, sabar kau, berjawab. Ada enggak? Saifuddin. Saifuddin. Lari dia. Kabur dia, Cak. Orang tua kita yang sudah bau tanah yang penuh dengan bau sabuk kelapa. Suara aku ada enggak? Halo, suara aku ada enggak? Hah? Kolose 2 nomor 9. Tapi muka saya enggak ada loh di layar loh. Coba Kolose 2 nomor 9 coba. Coba aku turun dulu ya. Suruh diam dulu si Comor. Aku turun dulu ya. Oh, aku suara oke mantap. Ya, kenapa semua? Kita berdua timer gimana? Kolose 2 nomor 9 coba. Jangan kasih turun ini. Kucukun gigi kau.
Kolose 2 coba Ica baca. Oke, silakan baca. Silakan baca. Baca ya Ica ya. Nanti kau tanya Al-Quran kau, silakan. Kosok gigi kau. Baca ya Ica. Jangan kasih turun. Nomor 9. 29 ya. Nah, Nomor 9. Ayat 29. Nomor 9. Nomor 9. Iya. Sebab dalam ini di sini di perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus ya. Nah, Yes. dikatakan di sini sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Seluruh jasmani Yesus kan? Yes. Apakah termasuk biji sakar Yesus itu adalah Tuhan kalian? Jawab. Yes. Biji sakarnya Yesus Tuhanmu juga? Yes. Jadi yang nebus dosa kamu itu biji sakar? Yes, benar. Sudah? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke. Itu aja Aku tanya kamu boleh? Oke, aku tanya. Tolong bacakan sama saya Cabi. Teman-teman semuanya sudah tolong bacakan sama saya Maryam 83. Cokorpedia. Cabi, tolong bacakan sama Maryam 83. Dia sudah mengakui. Silakan. Aku ditanyain. Dia sudah mengakui bahwa ternyata Tuhannya itu adalah si Zumat aku ditanyain ini. Begini seorang apologet. Teman-teman, kita hargai. Begini seorang apologet. Tuhannya orang begini seorang apologet. Memalukan, Tuyul. Begini kau memalukan. Ya, kita hargai ya. Bisa kau bacakan sama saya, Cabi? Coba bacakan sama saya Maryam 83. Ica sudah dengar bahwa Kristen itu menyembah batu sakar. Tolong bacakan sama saya Maryam 83. Saudari Ica, dia suruh diam dulu ini, Congorpedia dulu. Bisa dibacakan Maryam 83. Diam dulu. Aku boleh dibacakan Maryam 83? Nah, sekarang kalau silakan Ica, silakan. Dia sudah mengakui kan bahwa Tuhan itu batu sakar. Tolong bacakan Maryam 83 kepada saudari Ica. Silakan. Apakah kamu mau? Kenapa kamu tidak mau menjawab saya? Hah? Bisa kau bacakan Maryam 83 sama saya, Ica? Tolong bacakan Maryam 83, silakan. Saudari Ica, tolong bacakan sama saya Maryam 83 supaya kita tahu siapa yang diutus oleh Allah. Muhammad setan yang kawin sama anak kecil Aisyah 6 tahun dikawinin sama si Muhammad anjing karena Muhammad menyembah batu zakar. Tolong. Pertanyaan saya Maryam 83, Ica. Apakah kamu tolong bacakan Maryam 83. Ternyata kamu tertipu. Si Tuyul ini mau mengikuti Rasulnya. Mungkin karena Rasulnya itu menikmati anak kecil. Silakan. Maryam 83 tolong dong. Bisa nggak? Saudara Ica. Host, coba. Dia sudah bertanya, aku sudah menjawab. Bisa dibacakan sama saya Maryam 83? Sesuai dengan yang diakui oleh Congorpedia tadi. Boleh? Maryam 83. Kristen itu itu lihat ini. Ketika Allah mengutus setan, apakah yang diutus Allah adalah Muhammad atau setan? Gimana saudari Ica? Saudari Ica. Kita lihat bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah dengar tadi pengakuan si Congorpedia? Tolong bacakan sama saya Maryam 83. Bisa dibacakan host? Silakan Maryam 83. Nah, ini dia nggak berani tanya dia nih. Komat kamit. Takut ditanyain. Jangan situ kau. Diam kau situ kau. Maryam 83. Maryam 83. Maryam 83. Bisa dibacain? Apapun pendapat Kristen tentang Islam. Oke, silakan host. Yang penting Islam itu tidak menyembah batu zakar. Silakan. Saya bacakan dulu. Silakan. Yang penting umat Islam itu sudah tahu. Silakan. Tadi kamu bilang saya menjadi host, jadi saya bacakan dulu, sabar. Enggak, akui dulu bahwa dia mengakui bahwa sudah ku jawab. Akui dulu. Sudah ku jawab. Diam kau situ kau. Bahwa Kristen itu menyembah diam. Takut. Orang Makassar takut. Ini saya baca dulu. Makan soto. Sono makan soto. Makan soto. Dia juga makan soto Makassar. Sono. Makan soto. Sono. Betul nggak? Iya, sudah ku jawab. Saya jadi host kan? Iya. Dalam keseluruhan kemanusiaannya aku menyembah dia. Selesai. Tepuk tangan. Jelas. Tepuk tangan. Sudah selesai. Sudah tepuk tangan. Sudah. Bacakan Maryam 83. Silakan. Ya, jadi teman-teman, Maryam 83 silakan. Kristen mengakui bahwa dia menyembah batu zakar ya. Bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Oke, pertanyaan saya begini. Allah mengutus Muhammad kepada orang kafir Quraisy. Pertanyaan saya, apa perbedaan setan dengan Muhammad? Satu, setan tidak pernah berbuat baik. Kedua, kalau Muhammad tidak pernah berbuat baik, berarti Muhammad setan. Sebutkan salah. Satu saja berbuat baik Muhammad. Tertulis dalam kitab kau. Silakan. Perbuatan baiknya Nabi Muhammad itu mengatakan di dalam Al-Quran wa iyaduna illa syaitanan marida.
Orang Kristen itu, sabar. Orang Kristen itu menyembah setan yang terkutuk. Dan ternyata itu lebih parah lagi. Dia datang ngomong-ngomong doang. Dikatakan dalam Bible tidak ada perbuatan dia. Ternyata yang kalian sembah itu juga adalah batu sakar. Tidak ada perbuatan baiknya. Tepat jidat Sitoyon. Karena memang si Muhammad ditakdirkan ke dunia ini memang menjadi setan. Sampai pun tidak ada perbuatan baik Nabi kau di sini Toyon. Tidak ada catatannya. Lalu kau mendewakan si Muhammad mengatakan dia Nabi. Kolose 2 nomor 9 ternyata nyembah batu sakar. Gimana dong? Aduh, ngeri-ngeri sedap. Ada loh. Itu kenapa nggak boleh ngeri-ngeri sedap loh. Siapa sih bilang? Tadi Kolose 2 nomor 9 dalam posisinya sebagai jasmani penuh dengan keilahian, theos, keilahian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kalau seluruh jasadnya Yesus itu adalah dewa, theos, berarti biji sakarnya juga, dan Congorpedia sudah mengakui itu. Berarti memang betul Pak Bom selama ini menyembah batu sakar, kan gitu. Kalian aja yang nggak ngerti. Iya. Coba baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Kalau kamu berpikirnya seperti itu ya kamu salah. Lu kok salah pula? Itu dalil sudah mengatakan itu seluruh jasmani Yesus itu adalah ilahi. Itu bukan berarti kita seluruh jasmani itu bukan berarti yang menyembah yang itu kamu dihapus itu kamu pakai yang lain. Aku turun dulu ya, naik lagi ya. Aku mau hantam. Baik ya, giliran kau dan saya kubal balik kau. Ica, kalau dia ngomong di mute saja, saya tantang kau. Kau naik. Nanti saya yang jawab, baru saya bertanya. Jangan kau kemana-mana Suma, ku tunggu kau. Kenapa itu? Oke, mantap. Naik dia. Oke. Sekarang coba baca Kolose 2 nomor 9 dengan baik. Baca dengan baik-baik. Ya, kalau saya jawab you diam ya. Setelah itu saya bertanya ya. Teman-teman tolong rekam. Tolong rekam hari ini saya bal-bali dia. Alah mulut besar, perut besar, kepala besar, bibir besar, hidung besar. Nabimu yang kepalanya besar, matanya merah, kepalanya besar. Saya tunjukkan hadisnya mau. Udahlah. Baca dong. Ini kita baca ya. Filipi 2 ayat 9. Iya. Benar ya. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kolose 2 nomor 9 yang tadi. Dengarkan Pak Bom supaya Pak Bom itu sama seperti. Ya, saya mau lihat kau sembah batu. Ini saya baca. Itu bisa dibalengkan dengan batu sakar. Ya, kalau ketemu ahli Alkitab ini santai aja. Ahli Bible Alkitab. Bagaimana tantangan saya, kau berani? Kapan kita di Ica tutup mata? Ya, saya sudah ada di sini, Bom. Oke, kalau begitu kau tutup mata, saya tutup mata. Panggil Islam 2 orang di kau. Saya panggil Kristen 1 orang. Kita tutup mata. Ya sudah, kau bertanya. Udah, kau takut saja. Kau nggak berani tutup mata toh? Nggak berani kau? Aku di sini. Ya, berani nggak tutup mata? Berani nggak? Ngapain tutup mata? Iya, tutup mata dong. Katanya kau pintar, otakmu bagus. Kita tutup mata aja. Untuk apa? Ya untuk kita diskusi. Katanya kau ahlinya tanpa laptop, tanpa handphone. Jangan kau lari. Kau setuju dulu. Kau setuju dulu. Tes. Oke. Kalau begitu kau hafal dulu. Sebentar. Kalau begitu saja kau hafal dulu. Musnad Ahmad 5364. Udah, kau tanya dulu. Ya sudah, kau tanya. Diskusi baik ya. Tanya. Silakan. Ya, oke. Kolose 2 nomor 9. Oke. Di situ dikatakan Tuhanmu itu seluruh tubuhnya Yesus itu adalah sembahanmu Tuhanmu. Oh tidak. Kemanusiaan, nggak ada tulisan sembahan. Kemanusiaan, baca baik-baik. Kami nggak pernah sembah manusia. Jangan kau perkosa ayat Alkitab. Ya, betul. Tidak ada kata sembah. Seluruh jasmani Yesus itu adalah ilahi. Dia menjadi manusia, jasmania.
Jangan kau bilang sembah baca kita baik-baik. Iya, silakan. Seluruh tubuhnya Yesus adalah unsur keilahian, betul? Dia manusia tubuhnya. Baca baik-baik. Oke, pertanyaanmu apa? Silakan, pertanyaanmu apa? Itu pertanyaannya. Seluruh tubuh Yesus mulai dari sampai ujung kaki adalah ilahi, betul? Saya baca ya. Ya, baca. Saya baca ya. Oke. Oke. Saya baca untuk kau dengar baik-baik. Sabar. Saya jawab ya. Kau kasih waktu saya jawab ya. Boleh? Setelah itu saya bertanya. Ica ya, setuju ya? Oke. Silakan. Tenang aja bro, jangan kejang-kejang. Mulut itu simpan. Mulutmu satu aja. Sebab dalam dialah berdiam. Dengar ini. Berdiam secara jasmania. Seluruh kepunahan kealahannya. Maksudnya adalah bukan. Kepenuhan. Diam dulu, saya baca dulu. Mau dijawab gak? Nah ini orang yang diskusi nggak bisa. Takut dijelaskan. Diamlah, jangan kayak anak kecil lah. Silakan. Mute dulu, kamu mute dulu. Tolong di-mute ya. Saya jelaskan ya. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus punya tubuh, karena Yesus sendiri berkata bahwa, dengar baik-baik, Yohanes 4 ayat 24. Jangan kau ketawa. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dengar dong, gua jawab dulu dong. Jawab, jangan takut, kubal balik kau. Mau diskusi nggak? Jangan kayak anak kecil dong. Kasih naik Sipi aja, biar dia berkuantum dan Sipi. Kau jangan takut, saya jawab, setan. Ini orang nggak bisa diskusi dong. Cari koin. Lu diam, diam, gua jawab dulu, botol. Aduh, ini orang penakut ya kau ya. Saya jawab dulu, iya, kau dengar dulu. Betul atau tidak? Saya jawab, ini kau diam monyet. Kau ini ribut. Aduh. Pakai timer. Dengar ya, Suma sopan sedikit kayak anak kecil ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kau nggak ngerti Mesias itu apa? Yang juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus, ini kata Yesus ini kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dengar dulu, namanya Mesias itu, kau dengar, itu yang diurapi. Kristus itu Yosua Hamasia. Yesus berkata, kalau menyembah dirinya, dengar dulu. Aduh, ini orang nggak bisa ajak diskusi ini. Kalau menyembah Yesus itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami Kristen nggak pernah sembah itu manusianya. Aduh, ini orang Suma, kau kenapa nggak bisa diskusi? Kau ngomong aku diam. Parah kau. Iya, sabar, duduk diam. Aduh. Kau mau ngomong ayo dah. Kau ngomong dulu, gue diam. Yang saya tanya, Bom, tubuhnya Yesus, batu lasenya sama kalonjingnya, itu Tuhan juga berdasarkan 2 Kolose 2 nomor 9. Seluruh jasad Yesus itu Tuhanmu. Kau iyakan atau tidak? Mulai kerasukan jin. Oke. Ya, berarti kau menyalahi. Cuma penakut ini. Aduh, kau punya otak botol Kau dengar? Dengar baik-baik ya. Dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya itu orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, botol. Kau orang Arab Saudi, Arab botol. Kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Kenapa? Yesus orang apa? Orang Arab, botol kau. Untuk Yahudi saja. Untuk Yesus botol. Yang
untuk Yesus. Orang Arab kenapa kau sekarang kita bahas Nabi Musa bagaimana? Kau memang botol penakut kau. Loh, kau penakut, kau nggak pernah jawab dengan saya. Oh, saya bertanya kau nggak pernah. Inilah orang botol paling takut dengan bom-bom. Dengar semua. Kau mute. Saya mau jawab bagaimana? Kau mute. Kau lawan orang Kristen lain boleh. Betul? Astaga. Oke, kalau misalkan memang Bang Juma yang masih mau ngomong, coba kamu sendiri deh ngomong dulu deh, puas-puasin dulu gitu. Saya sederhana aja. Kolose 2 nomor 9 ini, saya cuma minta pengakuan dari bom-bom bahwa tubuh Yesus, biji sakarnya, anusnya, itu semua adalah Tuhannya bom-bom. Betul atau tidak? Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Betul tidak bom-bom? Astaga. Ayo bom-bom. Ini orang Saya jawab kau diam. Saya jawab kau diam ya. Kalau kau berani ribut, Demi, kau bikin surat pernyataan di polisi, jangan kau tangkap saya. Kau jangan cuma tahu kalau kau lapor-lapor. Dasar umat cengeng. Saya jawab sama kau dengar. Kami tidak pernah menyembah Yesus manusianya. Allah menjadi sama dengan manusia, yang mana dinubuatkan dalam Yesaya 43 ayat 4. Karena begitu berharga manusia di mata Allah, karena manusia diciptakan sesuai dengan kemuliaan Allah, makanya Allah mau menjadi dengan manusia. Karena manusia, dengar dulu. Aduh, buang Ica gak perlu Ica, channelmu Ica. Ini orang penakut, gak mau dia dijawab, gak mau, percuma, turun aja udah, kita gak perlu. Percuma Ica, percuma, ini orang iblis ini. Ampun Ica. Kau jangan, kalau saya mau jawab kau jangan potong. Kau Suma, kau hanya lama-lama saya menyanyi kau lagu satu nanti Suma. Kau saya jawab kau diam. Oke Ica, giliran saya bertanya. Kau jawab sama saya di dalam hadis Musnad Ahmad 5364. Pertanyaan saya, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sebhabis-habisnya. Pertanyaan saya, bro. Pertanyaan saya. Apa ini maksud dengan ayat ini? Silakan. Itu bukan ayat. Itu hadis. Iya, saya nggak ngerti maksud ini. Hadis ini apa? Kau jelaskan, jangan ketawa. Kita ajarin. Silakan kau jawab. Ajarin. Ya. Jadi salah satu kaidah daripada kesalahan atau dosa dalam Islam itu adalah menjalankan ziarah berjalan menuju Mekah untuk menyentuh atau mengusap atau mencium Hajar Aswad. Jadi yang menghapus dosa itu adalah tindakan manusianya, bukan batunya. Saya kasih pelajaran sama kamu. Buka Yesaya 6 nomor 6. Jangan bawa ke Yesaya. Ini kau nggak ngerti. Jangan Islam bawa ke kitab Yahudi. Itu kitab Yahudi, bukan kitab Islam. Muntah saya. Itu kitab Yahudi. Orang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Kamu baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Di sini dikatakan, saya ahlinya. Dengar, Ica, mutnya dulu Ica. Kau dengar, enggak, bukan begitu. Jangan lari ke saya. Jangan kau lari. Jangan lari. Jangan lari ke kitab. Nanti giliran saya jawab masalah batu itu. Yesaya 6. Dengar ya. Di dalam. Aduh, Suma sopan dong. Zuma, kau dengar ya. Zuma, dengar ya. Sebentar. Nggak boleh gitu dong. Itu Al-Quran jawab dengan Al-Quran dong. Al-Quran dong. Jangan lari dong. Gua jawab ya sama lu ya. Gua tanya sekali lagi. Di dalam hadis Musnad Ahmad 5364, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Walaupun kalian orang Islam, dalam Bukhari 6933 ya, meskipun Anda, Nabi bersabda, meskipun Anda berzina dan berbuat dosa, Anda akan dengar dulu,
Anda akan dihapus dosanya sehabis-habisnya oleh orang Nasrani dan orang Yahudi, yang mana tertulis dalam hadis Muslim 4669. Berarti oke, saya tunjukkan hadisnya. Ica kasih besar aku, Ica. Ica, oke, bohong. Oke, Ica kasih tunjuk ya. Oke, silakan. Oke. Ya, yang pertama udah jauh-jauh kejang-kejang 69 ya, 33. Boleh tenang aja, bohong ya. Oke, Bukhari. Oke, Bukhari. Jangan kejang-kejang, Suma. Itu kamu double, suaranya double. Saya turun dulu baru naik lagi. Tidak, kamu diam aja, mute aja, kamu mute aja. Kamu di mute aja, nggak usah turun. Oke. Diturunin dulu sebentar. Baca ini Bukhari 6933, sanadnya Sahih ya. Sahih. Oke, nih ya. Oke. Oke, kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami apa nih? Syubah dari Washil dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Zar dari Nabi, beliau bersabda, oke, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira. Wah, kabar gembira nih, Jibril kasih kabar gembira nih, bahwasannya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Oke. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Nah, sahabatnya Nabi bertanya kepada Nabi nih, dan Nabi bertanya kepada Jibril. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina. Langsung Nabi menjawab. Toh, sahabatnya tanya sama Nabi, meskipun dia mencuri dan berzina. Wah, ini ya. Sudah, kau lihat sini. Meskipun dia mencuri dan berzina, berarti masuk surga. Oke, langsung kita hadis Muslim. Perhatikan semua. Hadis Muslim 49 ya. Sorry Suma ya, saya cuma baca saja, kau jelaskan ya. Hadis Muslim. Kelamaan. Udah tenangan, saatnya namanya diskusikan begini. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Sainha bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dan berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi, ini seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim, kepada Suma dan teman-teman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api. Kasihan dong, berarti kalian enak-enak berbuat dosa, nggak usah bertobat, cuma berbuat dosa aja. Nanti orang Nasrani dan Yahudi menebus, termasuk batu itu. Selesai, Cak. Sudah saya. Oke, gantian. Kau bantah ya? Gantian ya. Ya, oke, silakan. Kemana dia? Mana si kampret itu? Gantiannya kabur. Tadi saya di report. Kemana dia si Tuyulullah itu? Tuyulullah. Astaga, tadi aku di report loh. Kemana dia? Coba dijambak dulu rambutnya. Gak ada. Pak Bom, suaramu gak ada Pak Bom. Dibuka dulu mic-nya Pak Bom. Minum kincing onta, resepnya 3 kali sehari. Si Suma ketakutan, ditanya kitabnya lari ke Alkitab. Kabur. Ditanya, jangan main lapor-lapor. Lu jangan cuma ribut-ribut. Lu buat kenapa lu? Tuannya Islam kabur. Kabur. Gak ada, udah pergi dia.
Kabur dong. Orang aku buka akun saya yang bisa on cam ini berketujuh. Teman-teman, dia bilang apa Ica? Dia bilang apa Ica? Mana buktinya? Dia kabur toh, saya setuju Sofi toh? Kabur dia. Cuma kau belajar dulu kitabmu. Kami hanya membaca. Jangan kau bilang kami menista. Kami hanya baca, bro. Itu Sohi. Kami hanya baca, kami bertanya. Ya. Ya, gereja terguncang kan? Kemana? Silakan. Jelaskan. Cengit-copet diam. Ini giliran saya. Oke. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Islam itu jelas dikatakan innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik dan seterusnya. Jadi Allah menghapus seluruh dosa kecuali satu dosa, yaitu menyembah biji sakar Yesus. Seperti yang diakui oleh Ceper Congor tadi, Congorpedia, dia akui bahwa Kristen itu menyembah biji sakar Yesus dan pantat Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Diskusi pakai data, jangan begitu dong. Kau enak menghujat, kalau kami kau lapor polisi. Kau jangan macam-macam semua. Kau kurang ajar itu. Iya, tapi kau ditanya sama saya, kau urusan dengan saya. Setan kau ini. Dia akui tadi bahwa Kristen menyembah batu sakar dan pantat Yesus. Iya. Ini waktu saya, oke? Lanjut. Jadi seluruh dosa dihapus. Teman tolong rekam ya, rekamin orang ini. Diam dulu. Berdebat mah ini. Takut dia. Diam. Aku di sini di markas kalian, Bang Suma gitu loh. Oke? Jadi saya ajarkan sama kalian. Al-Quran menjelaskan seluruh dosa itu data. Seluruh dosa dihapuskan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 48. Diam dulu, gurumu belum selesai. Gurumu belum selesai. Diam dulu. Ini si Aceh, ini si Aceh. Nggak usah Ica, biarkan. Dia diam kok, dia diam. Selama dia diam. Aku kena report, Pak. Siapa di Aceh? Jangan suruh turun. Ini beronan saya juga. Saya nggak pernah mau dinaikkan di komalnya dia. Kau tinggal duduk di situ ya, habis ini kau giliran. Jadi Al-Quran seluruh dosa itu dihapuskan oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa menyembah biji sakarnya Yesus. Oke? Nah, sekarang Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 diterangkan yaumanya juma'ukum liyaumil jam'i dzalik. Ketika seluruh umat manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis yang ditanya kau lari ke Alkitab. Ya dong. Diam dulu. Hadis yang ditanya kau diam dulu. Diam dulu pemakan kutu, diam dulu. Pemakan kutu yang tinggal di Aceh nggak ada beras, makan kutu datang misionaris memurtadkan jadi kau murtad. Diam dulu. Pemakan kutu yang bendi. Jawab cuma saya tanya hadismu. Berarti kau menghina imammu. Kau katakan Imam Bukhari dengan hadis Muslim bagaimana itu? Jawab dulu dong. Gurumu lagi ngajar. Diam. Semua diam. Pemakan kutu, pendi, diam. Kau guru. Allahmu saja mengutus setan. Kau yang diutus. Gurumu sedang menjelaskan. Jangan diganggu. Kalian kan penyembah batu sakar. Kau jawab pakai hadis. Ya. Jadi Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Ketika seluruh manusia itu nanti dikumpulkan oleh Allah, umat Islam diampuni segala dosa-dosanya. Paham? Barang siapa iman kepada Allah dan beramal saleh, wa may yu'min billah wa ya'mal saleh mencret dia. Teman-teman, dia sudah mulai bertakiah, mencret, tidak bisa jelaskan. Aduh. Kecuali satu dosa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran diterangkan juga innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga ahlul kitab dan orang zalim yang ada di antara keduanya itu masuk ke neraka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah. Jadi jelas kalian orang-orang kafir memang tempatnya di neraka. Paham ya? Oke, sekarang saya balik bertanya. Kolose 2 nomor 9 yang tadi kalian akui
bahwasanya Jawab pakai data, orang mulut besar. Katanya Gurunda, ditanya hadismu itu. Sekarang giliran saya. Saya sudah jawab, sekarang kau jawab dulu. Nomor 9. Cuma. Ini giliran saya, Bom. Giliran saya, jangan takut. Tuh ada pemakan kutu juga nongol di sini. Hadis yang ditanya oleh Pak Bom tadi mengenai Hajar Aswad, kamu belum jawab, bro. Saya sudah jawab. Coba kau jawab dulu, hadis mengenai Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa. Coba kau jawab. Oke, sekarang begini, mengenai Hajar Aswad tidak ada dikatakan. Oke, jawab. Jangan sekarang begini. Ini saya jawab. Wahai pemakan kutu, Pendi. Mana jawabanmu, bro? Oke, ku jawab. Diam dulu. Silakan jawab. Saya mau dengar. Ini bukan gereja. Bisa saya digedein, Cak. Saya jawab. Tadi jawabannya dia ngaco itu. Tidak ada satupun dalil di dalam tradisi Islam selama kamu belajar. Tidak ada diterangkan batu menghapus dosa. Salah kau, ada di hadismu. Ada di hadis kau. Menghapus dosa habis-habisnya tuyul. Gini saya. Dengar. Kita ajarkan tuyul. Tolong diamkan. Begini Zuma ya. Setelah bacaan Muhammad sampai di akhir surat An-Najm di sini, maka beliau sujud, lalu sujudlah semua orang yang bersama dia di kalangan orang-orang Muslim atau orang-orang Muslim. Hanya Al-Walid Ibnul Mughairah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Artinya Muhammad di sini menyembah berhala. Ia hanya mengambil sebentar pasir. Saya malah di mute. Gimana dong? Ini anak-anak dewa gimana dong? Anak-anak dewa ini. Oh iya. Oke. Silakan. Gara-gara miskin nggak ada beras di rumah. Silakan. Tuyul dulu. Silakan tuyul. Kamu kena pelanggaran lagi tuh. Turun dulu nanti naik lagi. Iya. Enggak apa-apa. Enggak di si Bang Juma. Kamu kena pelanggaran. Jangan turun. Dia kena pelanggaran, enggak boleh. Ica. Pak Bom punya ini nanti kalau Pak Bom naik sebentar ada pakai nama Boomer ya, gambar anjing. Boomer. Kalau saya kena band, ada Boomer, terus ada Rama Setia, perempuan. Ica ingat ya, Rama Setia dengan Megaloman, ya. Selain dari nama dari Bom itu Pak Bom. Karena mereka ini pasukan report. Seharusnya Ica sebagai host deh ya. Nanti kalau dia naik bilang tolong jawab itu. Tadi saya tunjukkan hadis itu Musnad Ahmad lagi tuh. Dibilang mencium batu menghapus dosa. Dia harus bantah pakai hadis. Kalau dia tidak bantah suruh dia jawab lagi ya. Ya silakan, kau bantah. Di sini ada pemakan kutu orang miskinnya Aceh yang murtad gara-gara beras. Udah ngomong aja kau diskusi begitu dong. Intelek aja kan lah. Iya, gaji UMR bangga. Mau gaji lu setahun lu mau? Giliran gaji UMR memakan kutu. Mau lu gaji setahun? Ada di Islam itu menyembah baru gaji UMR, bangga banget gaji UMR. Gak ada batu menghapus dosa, gak ada. Oke, gak ada dalilnya itu. Kamu cari apapun tentang Hajar Aswad, tidak ada diterangkan batu hapus dosa. Kutuan. Ini giliran saya, penyembah dewa Zeus, penyembah batu zakar. Ini giliran ini kutuan, saya. Muhammad kutuan. Aku ambil Muhammad kutuan sebentar. Jadi di sini ada Pendi Aceh, orang miskinnya Aceh yang murtad gara-gara tidak ada beras. Oke? Tolong kau. Ini ruang diskusi koplak. Pengecut kau anak kecil. Orang malu, orang Islam malu loh kayak kau ini. Kau kayak anak kecil. Karena kecil kau diskusi bukan manusianya. Kita adu intelek. Sopan dong. Diam. Sekarang kau tanya nanti si Pendi ini. Tanya dia. Ada tidak dia lakukan? Literasi. Kau ini gak punya etika kau ini. Kau tanya dia. Kalau ada, bisa tampilkan hadisnya. Itu Hajar Aswad oleh junjungannya Pak Bom, biarin Hajar Aswad diterangkan di dalam hadits yang menghapus dosa itu adalah Allah. Perilaku menyentuh. Ada tanya yang menghapus dosa Allah. Silakan saya tantang kau, saya akan bersahadat. Kau tunjukkan, saya tunjukkan data saya bersahadat. Ayo, lawan kau. Mana Allah? Cepat. Ngomong doang. Udah kayak Muhammad ngomong doang Selesai. Itu dalilnya. Selesai apaan? Ketika ini Gurunda pencerita dongeng. Kau cerita anak
kecil sama di sekolah dongeng. Inilah kalian dibotolin sama si guru dan botol ini. Nggak ada. Dia lawan, dia menjadi Imam Bukhari dan Muslim dan Musnad Ahmad. Weh, kau siapa? Pantasan kau tidak dipakai di masjid, kau hanya mencari uang ini. Penyembah batu. Menghapus dosa. Saya baca dalilnya. Bukan saya kasih gede saya. Dia salah baca hadis itu. Iya, dia salah baca hadis itu. Wallahu ghafurur rahim. Dia salah baca hadis itu. Sudah tahu kaitannya dengan hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bom ya. Itu tidak ada kaitannya dengan hadis yang ditunjukkan oleh Pak Bom mengenai batu menghapus dosa. Tolong tunjukkan di mana hadisnya batu menghapus dosa. Jawaban kamu itu tidak ada kaitannya, bro. Ini di sini. Kita buka ya kawan-kawan. Cara bukanya begini kawan-kawan. Cara bukanya begini. Anda bisa ke sini. Kau lihat ini ya. Iya. Kawan-kawan, Anda bisa ke buka kertas ya hadis. Lalu ketika Anda hadis, bisa dong. Sabar. Lalu kita buka kawan ya. Muslim di bawah. Jangan dibotolin sama si Juma ya. 5364. Kita lihat di sini proses. Silakan. Sabar kau tuyul. Iya, ini si Pendi kau pelajari ini ya. Nanti aku terangkan ya, Pendi. Diam kau. Mana tahu kau masih bisa diselamatkan. Ustaz Ahmad. Di mata kau selamat. Ustaz Ahmad baca tuyul. Baca tuyul. Bacalah. Nabi sallallahu bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Akan apa tuyul? Menghapus dosa sehabis-habisnya tuyul. Saudara Fendi, di situ mencium kan? Yang menghapus dosa siapa tuyul? Batu. Saudara Fendi, di situ dikatakan mencium kan? Mencium batu habis dosa. Batu menghapus dosa. Mencium batu. Hajar Aswad itu apa? Sipi. Yang menghapus dosanya mereka itu batu, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, ini kita baca. Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Samit. Suatu hari beliau SAW menemuinya dan Ummu Haram memberinya apa? Makanan dan mencari kutu di kepalanya. Kutuan loh. Coba Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 kepalanya. Silakan. Ini Sohi Bukhari 6486. Jangan bawa kitab Yahudi, kita nih Kristen. Katanya jangan bawa kitab Yahudi, Sobat. Memberinya makanan dan mencari kutu kepalanya. Apa makan kutu? Kau ditanya hadis kitabmu. Jangan minta bantu di Yahudi. Jangan kau lalat, Suma. Jangan kau lalat, Suma. Kau hari ini ku kasih mencret, Suma. 6 sampai nomor 7. Saya tunggu. Ya ini nih, oke, bisa jawab. Okay, saya Rasul SAW pernah menemui Ummu Haram binti Milhan yang diperistri oleh Ubadah bin Samit. Suatu hari Muhammad SAW dan Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. Oh, teriak kutu. Tidak ada umat Islam akan goyah dengan kaidah dengan cara-cara kayak gini. Nggak ada. Sampai sedang kutu. Kamu baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, berani nggak? Saudara Pendi berani nggak? Suma, sini sabar, Sipi sabar bro. Suma kau dengar ya. Tadi kan dengar Suma, kau dengar dulu Suma. Tadi Suma dengar Suma. Tadi kan saya menjelaskan di kitab Yesaya, Yesus kan orang Yehuda. Makanya saya jelaskan tentang kitab Yesaya. Kau bilang orang Kristen jangan ambil kitab Yesaya. Dengar. Kau bilang orang Kristen jangan ambil kitab Yesaya. Sekarang kau ditanya hadismu dengan Al-Quranmu, kau lari ke kitab Yahudi. Yang botol siapa Suma? Gurunda botol. Bikin malu. Islam lalat-lalat di kitab Yesaya. Lalat. Stop diam. Kau jawab Musnad Ahmad. Kau diam dulu.
Musnad Ahmad 5364. Terus kemudian Zuma berbuat, Zuma kau dengar, Zuma kau berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat dosa sesuai dalam hadis Bukhari 6933, dosamu akan dihapus, ya, kau akan diampuni. Dalam Muslim 4969, yang menghapus dosamu adalah orang Yahudi dan Nasrani dan batu. Kau jawab, bagaimana kau jawab? Bilang iya saja, yang menghapus bukan Allah kan? Berarti orang Nasrani dan orang Yahudi. Berarti sekarang kau berbuat dosa saja, nanti orang Nasrani dan orang Yahudi yang menghapus dosa lu. Beda dosa, nanti Yesus yang hapus dosamu di atas yang salib. Mencari tuyul-tuyul di kepalanya. Keluaran 29:14 boleh. Nabi kutuan. Astaga. Boleh bicara nggak sedikit? Saudara Fendi, Keluaran 29:14 boleh dibaca. Boleh bicara sedikit nggak? Tai sapi penghapus dosa. Bicara sedikit nggak? Jangan lari ke sana kemari. Oh, nggak bisa dong. Agama samawi. Silakan. Minta tolong ya. Teman-teman, kita bukan anak kecil lagi, udah tua. Betul. Makanya kalau giliran saya kalian jangan ngomong. Maksud aku gini, yuk kita edukasi gitu. Nih kan sayang diliatin sama tanda-tanda hidayah ini, Ica ini. Apaan? Kau mimpikan lagi aku nanti. Kamu yang mimpin aku tengah malam, liatin aja. Mana ada, tadi kau ngaku kau mimpi terus sama aku. Bahaya ini. Iya, kamu. Udah masuk ke tema kita. Ya, sampaikan kepada saudara-saudara kita berdua. Bisa kalian berdua dulu? Berdua. Ditungguin sampai berjam-jam. Ditungguin sampai berjam-jam. Muncul. Kenapa takut kau sama saya? Biji. Saya dengan Fendi dong, saya belum pernah diskusi sama dia. Turunkan aja 2 gorila ini, turunin. Saya dengan Fendi. Sudah lama waktu ini saya tunggu saya ke Kumalnya, dia nggak pernah mau dinaikkan. Saya dengan Fendi aja, gorila 2 ini turunin aja. Datang ke Kumal saya, bro. Jangan, bro. Ica, sekali lagi. Zuma ini, tolong mute dulu. Ica, suruh Zuma tolong jawab pakai hadisnya. Hadisnya itu tidak ada hubungan. Ya. Haleluya, makasih. Ini aku tutup dulu deh. Bentar dulu, sabar. Maksud aku gini, kita itu kan mau mengedukasi. Ini banyak orang yang nonton, kita udah tua loh. Amin, haleluya. Maksud aku, ayo kita mengedukasi. Nah, nanti kalau misalkan tadi Bang Juma kan minta di mana ayatnya. Nah, nanti kan dibukain. Nah, bisa jadi nanti kan Bang Juma bisa membantah atau apa gitu loh. Supaya enak. Bener nggak? Satu-satu itu di mute. Karena mute. Kalau Kristen baca hadis, tidak masuk di kuping saya. Tak masuk. Orang kafir. Hadis nggak nyambung. Nggak nyambung. Masuknya kemana? Namanya kafir. Baca hadis bagaimana bisa nyambung? Oke, gimana? Baca Bible aja mereka error. Baca Bible mereka error. Kolose 2:9 tadi error nggak? Nggak ada alasan. Ini seluruh jasad Yesus. Seluruh jasad Yesus itu ada Tuhan Kristen. Izinkan saya membaca hadisnya. Oke. Izinkan saya membaca hadisnya ya. Oke. Terima kasih bos. Ya. Aku sudah dibesarkan. Bentar ya. Silakan. Oke. Saya akan membacakan hadisnya ya, Bro Zuma ya. Silakan. Ya, oke. Ali bin Anasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazala hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawat danuhu khataya bani adaman." Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajarul aswad dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Bisa dijelaskan? Oleh karena dosa manusialah batu tersebut menjadi hitam. Ya, padahal kita belum pernah mendengar Hajarul Abyad. Tetap Hajar Aswad. Kalau memang batu itu dulunya putih, kenapa batu itu tidak dikatakan dulunya Hajarul Abyad?
Kenapa dikatakan Hajarul Aswad? Oke. Bisa percaya hadis ini? Silakan. Anda percaya hadis ini? Lah itu kita tahu. Itu iman Anda. Kita hanya bertanya. Enggak, saya tanya dulu. Anda percaya hadis ini? Tanya kami. Anda menjawab. Diam dulu, Diam dulu, coba. Hadis yang Diam dulu, coba. Diam dulu, coba. Itu warna putih. Tetapi silakan. Kamu tidak punya adab ketika diskusi. Diam. Nah, karena saya berada di kandang binatang, bro. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Lianah saya lagi berada di mana ini? Saya berada di mana ini, Pendi? Pendi, saya berada di mana ini? Itu harus ditunjukkan dong. Saya berada di mana ini, Pen? Adab kamu tidak ada, bro. Saya berada di mana di sini, Pen? Silakan jawab. Ini pemakan binatang buas, Pendi. Keren dia lagi security dia. Silakan jawab. Saya berada di kandang binatang, Pen. Kak Ica Kamu lagi di suruh dia TikTok, jawab. bukan lagi security, standby, bukan. Kamu lagi di TikTok live, mabuk onta ini. Oke ya. Jadi tuduhannya tadi, ketika kemudian batu menghapus dosa, yang saya minta dalilnya itu. Mana dalilnya Ini batu kata hadismu, menghapus bro. dosa? Bro, Ustaz Ahmad. ini kata hadismu. Saya minta dalil batu menghapus dosa itu mana? Ini. Gini saya. Saya bacakan. Gini saya. Itu batu jadi hitam. Yang saya tanya, kamu bantah. batu Hadis yang saya menghapus bacakan barusan dosa. kamu bantah. Yang saya baca tuh, tanya, jangan tuduhan tanya lagi. kalian, Aku di mana? Kau lagi live di batu TikTok Ica. menghapuskan Bingung dia. dosa. Aku di mana? Aku ini Oke, baca. saya tanya Nabi dalilnya. SAW Kamu nggak ngerti apa-apa, berarti. mencium Saya rukun bukan Yamani tidak dan mengerti rukun apa-apa, Aswad Pen. akan menghapus dosa Tuduhan kalian batu sehabisnya. menghapus dosa. Ini Mana dalilnya? 53. Nah, ini. Kamu Ustaz tidak Ahmad paham 53. apa-apa, Zuma. Nah, coba kita lihat lagi. Ini tuyul. Ustaz Ahmad 53 tuyul. Yes, bacakan dalilnya. Bacakan dalilnya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini tuyul. Mencium batu, bukan batu menghapus Ini dosa. bukan lemper. Batu. Ini apa nih? Menghapus dosa. Apa nih? Sekarang Apa nih? begini. Apa ini? Sekarang Baca. begini. Apa ini? Mengangkat batu. Baca. Misalnya nih, mengangkat batu menghasilkan duit. Dia bingung dia. Apakah duit Aku yang lagi di mana? apakah batu yang Kamu lagi memberikan duit? live. Ben, Nah, orang-orang ini kan AQ Gorilla. Saya tanya sama Bu Ben. Ketika ada orang mengangkat batu, Ini menghapus Ben, dosa ini. itu upaya mengangkat batunya digaji duit. Pertanyaan saya, apakah batu yang menggajinya? Jawab. Coba Ben. Belum gajian, belum Anda gajian. itu mantan Islam. Tanggal tua. Minimal kamu masih sehat sedikit daripada Belum mereka ini kan? gajian, belum Masih ada gajian. sisa-sisa sehatmu kan? Kamu Pertanyaan masih saya, bekerja. mengangkat Nanti kamu batu tiba-tiba siuman. menghasilkan uang. Aku di mana? Pertanyaan Kamu lagi saya, live di TikTok. apakah batu Aku yang di memberi mana? uang, Kamu nggak siuman Ben? nih. Ini rukun Ben? Aswad akan menghapus dosa Ben, sehabis-habisnya. Ini batu. Ini Aswad di batu. Mengangkat bukan lemper. batu Bukan lemper. menghasilkan Ini uang. Aswad batu. Oke, pertanyaan saya. Ini bukan lemper. Apakah Ini bukan batu lemper. yang memberikan uang? Batu. Ayo, Ben. Ini batu. Jawab, Ben. Ini menghapus dosa. Ini menghapus dosa. Baca Saudara dong, Ben. tuyul. Bisa baca nggak kau? Ini batu Mengangkat ini. batu menghasilkan Baca ini. uang. Batu Aswad. Apakah batu yang memberikan Dosa uang? sehabis-habisnya Ayo, Ben. ini. Baca Coba dong. hadis yang sesuai Baca dong. yang sudah sesuai itu coba kamu bantah. Baca Ini ini. pemahaman hadisnya. kamu. Saya bongkar baca. pemahaman kalian terhadap hadis. Ini baca tuyul. Di situ Menghapus dosa dikatakan sehabis-habisnya. mencium Hajar Aswad, mengangkat batu. Mencret semua. Kau mencret semua. Mencret kau hari ini. Nangis Bombay. Jangan turunin dia, jangan turunin dia. Penyembah batu Apakah jangan batu turunin. ini yang memberikan duit? Tuyul. Mengangkat batu. Ini Aswad. Saya nyanyi kau lagu Balok Lipa ya. Atau Sidi Juta Telur Ratu. Gimana saya nyanyikan kau? Sidi Juta Telur Ratu. Upace Maduta. Mencret dia. Ini Aswad Sudah batu selesai. atau lapet. Kalian Coba. sebenarnya sudah Ini paham Aswad maksud saya. batu atau lapet. Kalian sudah paham. Ini Sekarang Aswad boleh tidak batu saya atau minta? lapet. Sekarang boleh saya minta? Wakit, mencret. 29 nomor 14 boleh nggak? Keluaran 29 nomor 14. Silakan ditampil sini. Kitab Yahudi, jangan bawa komitmen dong. Jawab hadis dengan hadis imanmu. Baca ya. Jawab,
Jawab imanmu. Jangan turunin dia. Kita kasih gosong. Biarin dia di atas. Biarin si Cuma kemarin di komalnya si Nandar dia bagi duit sama si Elis. Kita kasih gosong dia. Jangan turunin. Nah, kasih ke saya. Tanyakan hal yang sama kepada dia. Apakah ayat tersebut dia percaya? Saya percaya dong. Percaya. Yes. Oke. Sekarang mengangkat batu. Apakah kamu beriman kepada ayat tersebut, bro? Saya beriman. Tinggal dijawab aja Juma. Kamu beriman Saya beriman. Sekarang Keluaran beriman batu bisa menghapus dosa. Kau beriman? Keluaran 29 batu itu menghapus dosa itu apa Juma? boleh ditampilkan? Belakang batu itu menghapus dosa itu. Oke, yang lain suruh diam dulu, supaya Gak usah Ica, dia udah komitmen jangan baca kitab Yahudi, jangan mengemis. Kau jelaskan hadismu dulu. Kau yang bilang dari awal bom yang mau kitab Yahudi, pengemis. Saya lawan kau. Oh tadi pengemis, saya jelaskan kau mengemis kitab Yahudi. Islam tanpa tampilkan Keluaran 29 nomor 14 biar adil. Karena kami agama samawi. Yahudi agama samawi, Islam agama samawi, kalian agama paganisme. Cici samawi penyembah batu samawi. Cici penyembah batu samawi. 14 penyembah batu samawi. Batu sangkar. Baca ya. Ya, silakan. Dasar penyembah batu. Tuhan. Siap. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya sebentar harus ya. Saya jawab ya Ica ya. Diam. Sabar ya, saya baca dulu ya teman-teman. Minta tolong ya. Kita harus menghormati tamu kita di sini ya. Bluetooth disconnected. Oke, 29 ayat 14 di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Oke, jadi silakan. tai sapi Biar saya jelaskan. Penghapus dosa. Biar saya jelaskan. Kasih ke saya. Biar bom Sipi, biar bom aja. Artinya bahwa tai sapi tolong di mute. Ya. Sudah diam. Giliran saya yang jawab. Pertanyaan saya. Sudah tenang. Tidak. Ini bom ahlinya Alkitab. Lu dengar ya. Dan orang Kristen di bawah dengar. Saya kasih jawaban. Di mute. Oke, silakan Pak. Ya. Di dalam Keluaran 29, semua dengar. Imam besar dalam Keluaran itu adalah Harun. Kau dengar ya, Harun ya, itu imam besar. Baca dari ayat 13. Kemudian kau ambil. Dengar, aduh ini orang. Diam dong, jangan kayak anak kecil dong, intelek loh. Pertanyaan saya yang dijawab. Iya, tunggu dulu. Iya, nanti dijawab pertanyaannya. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut. Umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah. Dengar, bakarlah di atas mesbah. Ayat 14. Tetapi daging lembu, dengar kata-kata tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar. Dengar dulu, di luar perkemahan, itulah korban penghapusan dosa. Yang dimaksud ini kalau ada kata koma, itulah korban penghapusan dosa ada di ayat 13. Jangan botol. Dengar, saya jawab dengan kitab Imamat. Diam. Jangan begitu dong. Iya, dengar dulu supaya kau paham. Imamat 3, imam besar adalah Harun. Kita bikin edukasi untuk orang. Imamat 3 ayat 4 sampai 6. Dengar ini. Dengar dulu. Dan lagi kedua pinggang. Berdasarkan apakah tai sapi menghapus dosa? Jawab. Kau ada baca komanya enggak? Yang menghapus dosa bukan tai sapi. Dikatakan itulah. Iya, itu di ayat 13. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Aduh, anak kecil ini. Mencret kau. Diam dulu, saya jawab dong. Ica, kasih saya besar, Ica. Ica kasih saya besar. Biarkan saja. Biar saya baca ya.
Dan lagi kedua pinggang yang lemak. Ini lemak di tadi Keluaran 29 dan 13. Lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang. Nah, pinggang ada di Keluaran 13 tadi. Dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun, ini anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Pertanyaanmu, apakah tai itu menghapus dosa? Jawaban saya adalah kau baca baik-baik Alkitab. Di dalam Keluaran 29 ayat 13. Iya, dengar dulu, itu ada koma, botol, dan iya, itulah menuju ke ayat 13. Ayat 13, botol. Kau dengar dulu. Iya, itulah di ayat 13, botol. Diam dulu. Tidak. Kau tadi bilang kau sudah tahu Yahudi. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Sekarang kau jawab hadis. Kau biar mau dijelaskan, kau tetap tidak mau mengerti. Sekarang sudah ku jawab. Ayat 13-nya itu sudah jawabannya. Karena imam besar Harun. Kau mengemis kitabmu, mengemis tentang Musa dan Harun. Sekarang saya sudah jelaskan. Ayat 13-nya kau lihat ini baca, kau dengar. Kepada kemudian engkau ambil segala lemak. Lihat ya, lemak dan yang menutupi isi perut, umbai hati, ya, kedua buah pinggang dan segala lemak melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Dengar, yang kau bilang itulah korban penghapus dosa, itu ada kata koma. Penghapus dosa itu di ayat 13 open. Terus yang daging yang tidak dipakai untuk persembahyan. Dengar dulu, kau ini, dengar dulu, bagaimana kau bisa mengerti? Semua kencang-kencang ya. Kau makan bom-bom kencang-kencang ya. Kencang-kencang ya. Orang Kristen kau botol kayak kau. Botol, kau dengar ya. Dengar. Botol, dengar lu kalau ada anak kolega liar. Di dalam kitab Imamat ya, 3 saya jelaskan di Keluaran 29 ayat 13. Saya tahu ayat 14. Iya, saya tahu sebentar. Kau dengar ya. Dengar, tetapi yang menghapus dosa itu ayat 13-nya. Dengar dulu, orang jawab. Botol. Dengar dulu. Kamu kan mau dengar jawaban. Oke. Nomor 13-nya lemak. Bisa saya kisah. Lemak, isi perut, umbai hati, daging pilihan. Lemak itu, dengar, kau lihat ya, lemak dan darah itu dalam kitab Imamat 3 ayat 17. Darah dalam tanpa korban darah, tidak ada percikan darah itu tidak pengampunan dosa. Saya baca dalam kitab Imamat 3 ya. Kau dengar dulu. Lemak itu adalah keharuman bagi Allah. Makanya di situ diambil lemak. Ini orang tidak mau diskusi. Udah, kita lanjut ke hadis. Sini, saya serahkan sama kau. Silakan. Gak bisa diajak diskusi. Lanjut, silakan. Ketawa dengan kebodohannya. Makanya baca Alkitab baik-baik. Ngemis orang Yahudi. Suruh Allahmu kenapa ngambil Alkitab? Ngemis. Lemak atau tai sapi? Diam ya. Di dalam hadis Sahih Muslim, berarti di sini ya. 2634 Muslim 2634. Terima kasih Pak Bomnya. Sudah kasih saya rasa tidak perlu diperpanjang lagi teman-teman. Diam. Kemana kau lari lari, takut lari. Inilah anak kecil semua penyembah setan. Hapus dosa, oke? Kita minta batu menghapus dosa, tak ada dalilnya. Kau mau cari remis, kau nggak dalilnya. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian. Di tubuh Yesus ada tai. 5 kali penyusuan saja. Di tubuh Yesus ada tai. Lalu Berarti tai Yesus itu adalah ilahi bagi Kristen. Dan tadi Congor Pegias mengakui itu teman-teman. Bagaimana bunyi penyusuan Jadi saya harus meninggalkan komal yang penuh dengan anak-anak.
saya harus keluar meninggalkan formal yang penuh dengan dewa ini yang pasti bagi saya. Saudara Kristen harus pahami berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Kristen penyembah baik. Kristen penyembah baik karena Kolose 2 nomor 9 jelas seluruh tubuh Yesus kepenuhan secara biologis. Kenapa kawan bisa nggak dibunyikan? Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Biji sakarnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Kenapa kaitannya kawan seperti si Zuma? Saya dengan dia 2 menit. Mereka menuduh kemudian umat Islam menyembah Hajar Aswad hapus dosa. Saya minta kasih saya 2 menit dengan dia. Kenapa Pendi? Justru kita menunjukkan. Bentar Bang Juma, kenapa Pendi? Kak Ica, kenapa punya teman seperti si Zuma, Kak Ica? Sapi menghapus dosa. Ya, teman-teman, saya tidak betah di kandang binatang ini. Saya harus undur diri. Terus yang kedua, saya ada jadwal podcast. Ini sudah telat, saya jamnya sudah telat. Juma dengan saya ada jadwal podcast di Ustadz Wafi. Teman-teman, berani kalau di sini saya pasti podcast nanti ya. Saya harus angkat kaki dari kandang binatang ini. Penyembah batu sakar dan Kristen penyembah pantat dan tai Yesus. Kalau Yesus itu korban tebus dosa, berarti dosa-dosa Kristen dihapuskan pakai tai Yesus. Yang menghapuskan dosa Kristen di atas salib adalah tai Yesus. Tai Yesus. Demikian salam NKRI. NKRI pecah lu, NKRI tai lu, NKRI tai lu. Dasar babi.